Trovati, ieri l'abbiamo incontrato a margine dell'assemblea dei soci della prima conferenza, ma oggi abbiamo il piacere di avere il presidente Toir qua in studio a Interchannel. Benvenuto a Interchannel, questa volta proprio nella sede ufficiale. Ben arrivato. Yes. Ya, ini untuk timnas senior yang nantinya pelatih baru timnas kita yang akan tangani. Kalau dia memang John Herdman, inilah saatnya. Setelah sekian lama, ya bagaimana penonton ya kemarin agak dikecewakan pada 2025, 2026 kita menatap harapan yang baru, tentunya mimpi yang baru. Ya, kita melihat sosok pelatih baru kita untuk menang dan kita berbondong-bondong untuk memerahkan GBK. Sorotan tajam media Eropa kembali mengarah ke Asia Tenggara, tepatnya Indonesia. Kali ini bukan sekadar kabar biasa, melainkan sebuah perkembangan yang dianggap semakin menegaskan posisi baru timnas Indonesia di peta sepak bola internasional. FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai lawan Argentina dalam agenda FIFA Matchday yang akan digelar pada Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Keputusan ini langsung memicu gelombang pemberitaan luas di berbagai media Eropa. Dari Buenos Aires hingga Madrid, dari Roma hingga London, satu pertanyaan besar mengemuka, mengapa Indonesia kembali dipilih untuk menghadapi juara dunia seperti Argentina? Media Argentina menjadi yang paling cepat merespons. Beberapa surat kabar ternama menyoroti keputusan federasi dengan sudut pandang yang cukup dalam. Mereka tidak hanya membahas kekuatan Argentina, tetapi juga mulai mengulas perkembangan signifikan yang terjadi pada timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia bukan lagi lawan yang bisa dipandang sebelah mata, tulis salah satu media Buenos Aires. Ada perubahan nyata, baik dari segi organisasi, kualitas pemain, hingga atmosfer pertandingan. Di Eropa, media Spanyol memberikan perhatian khusus pada faktor non-teknis yang dinilai sangat berpengaruh, atmosfer GBK. Mereka menyebut Stadion Kebanggaan Indonesia itu sebagai salah satu venue paling hidup di dunia. Jika Anda berpikir ini hanya laga persahabatan biasa, Anda salah, tulis sebuah media olahraga Spanyol. Bermain di Jakarta berarti menghadapi puluhan ribu suara yang tidak pernah berhenti sepanjang pertandingan. Media Italia bahkan mengangkat pengalaman tim-tim besar yang pernah datang ke Indonesia. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa tekanan dari supporter Indonesia bisa menyamai atmosfer stadion-stadion legendaris di Eropa. GBK bukan sekadar stadion. Itu adalah panggung emosi, tulis mereka. Tak hanya soal atmosfer, perkembangan teknis timnas Indonesia juga menjadi bahan pembahasan serius. Media Inggris menyoroti bagaimana Indonesia mulai berani bermain terbuka saat menghadapi tim-tim besar, sesuatu yang sebelumnya jarang terlihat. Mereka mungkin belum setara dengan Argentina, tetapi mereka tidak lagi bermain dengan rasa takut, tulis salah satu analis sepak bola Inggris. Pujian juga datang dari media Jerman yang menilai bahwa Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih jelas dalam membangun tim nasional. Mereka menyoroti kombinasi pemain muda, diaspora, serta peningkatan kualitas kompetisi domestik. Ini adalah proyek jangka panjang yang mulai menunjukkan hasil, tulis media tersebut. Namun, di balik pujian itu, media Eropa juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia. Beberapa analis menekankan bahwa laga melawan Argentina akan menjadi ujian sesungguhnya. Melawan juara dunia adalah standar tertinggi, tulis media Prancis. Ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana Indonesia benar-benar berkembang. Mereka juga menyoroti aspek mental sebagai kunci utama. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan, tetapi juga tekanan tersendiri bagi para pemain. Ekspektasi publik bisa menjadi pedang bermata dua, ujar seorang pengamat sepak bola dalam siaran televisi Eropa. Di sisi lain, perhatian besar juga tertuju pada Lionel Scaloni dan skuad Argentina. Banyak media yang memprediksi bahwa Argentina tetap akan tampil serius meski ini hanya laga persahabatan. Menghadapi tim dengan dukungan sebesar Indonesia bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, tulis media Italia. Beberapa bahkan menyebut bahwa pertandingan ini memiliki nilai lebih dari sekadar uji coba.
Ini adalah bagian dari strategi global FIFA untuk memperluas daya tarik sepak bola ke kawasan yang selama ini dianggap pasar berkembang. Indonesia, dalam konteks ini, dinilai sebagai contoh sukses. Media Belanda menyebut fenomena ini sebagai the rise of a new football audience, kebangkitan audiens sepak bola baru yang tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga memiliki gairah luar biasa. Mereka menyoroti bagaimana setiap pertandingan besar di Indonesia selalu dipenuhi antusiasme tinggi, baik di stadion maupun di media sosial. Dunia sedang memperhatikan Indonesia, tulis mereka. Menjelang pertandingan, berbagai prediksi mulai bermunculan. Sebagian besar tetap menempatkan Argentina sebagai favorit mutlak, namun ada juga yang melihat potensi kejutan dari sisi atmosfer dan motivasi tuan rumah. Dalam sepak bola, tidak ada yang benar-benar mustahil, tulis sebuah kolom opini di media Inggris. Kembali ke Jakarta, euforia mulai terasa. Penunjukan ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh para supporter. Tiket diperkirakan akan habis dalam waktu singkat, dan GBK dipastikan kembali menjadi lautan merah putih. Bagi timnas Indonesia, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka layak berada di panggung besar. Dan bagi media Eropa, ini adalah cerita yang menarik untuk terus diikuti, tentang bagaimana sebuah negara yang dulu jarang diperhitungkan kini mulai mencuri perhatian. Ketika peluit pertandingan dibunyikan nanti, ini bukan hanya tentang Indonesia melawan Argentina. Ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana sorotan dunia bisa berubah arah, dan tentang sebuah tim yang perlahan, namun pasti, sedang menulis cerita barunya di panggung sepak bola internasional. Juni nanti, di bawah gemuruh GBK, dunia akan kembali menyaksikan. Apakah ini hanya akan menjadi pertandingan biasa, atau justru menjadi bab baru dalam perjalanan timnas Indonesia menuju pengakuan global?